Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf, diaken, semua majelis gereja, terima kasih. Dan kita sudah lama sekali tidak ketemu, saya percaya bahwa saudara hari ini, saudara pasti datang mau dengar pesan dari firman Tuhan, amin. Saudara, hidup ini bicara tentang sebuah proses. Ada banyak orang suka dengan hasilnya, tapi sayang, tidak suka dengan prosesnya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa berkat itu bicara tentang sesuatu yang instan. Tapi Tuhan selalu bicara tentang sebuah proses dalam kehidupan. Nah, banyak orang suka pada berkatnya, tapi tidak banyak orang tidak suka dengan prosesnya. Ada banyak orang tidak suka Pak dengan kata proses. Karena memang proses itu menyakitkan, proses itu tidak mengenakkan. Makanya di dalam hidup jangan suka akibatnya, tapi temukan sebabnya. Saudara, orang-orang di dalam Alkitab, ketika mereka diberkati, ada yang jadi raja, ada yang jadi imam besar. Mereka mengalami proses kehidupan di dalam hidup mereka. Jangan pernah lihat Daud ketika Daud jadi raja. Semua orang suka. Jadi raja, diberkati, sukses, pakai mahkota. Semua orang suka. Tapi belajarlah bagaimana Daud ketika dia setia diproses, dia tidak dianggap, dia disisihkan, dia dipandang sebelah mata. Dia ngalamin proses itu. Makanya buat saya, bagian yang terbaik dalam perjalanan iman kita adalah bagaimana kita setia dengan proses Tuhan. Katakan setia. Kalau ngomongin berkat, semua orang suka. Kalau ngomongin diberkati, semua orang suka. Dan faktanya adalah di mana Yesus buat mujizat, selalu ada banyak orang datang kepada Yesus. Satu kali dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Bartimeus buta melihat, ratusan orang datang kepada Yesus. Tapi ternyata waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka tidak ada di sana. Saya belajar sesuatu. Kesetiaan itu tidak diukur ketika saudara mengalami berkat Tuhan. Kesetiaan justru diukur ketika saudara mengalami proses Tuhan. Orang ketika diproses akan kelihatan kesetiaannya. Makanya hari ini saya beri judul khotbah sederhana. Saya mau sharing sesuatu yang sederhana. Judulnya adalah belajar setia. Gak banyak orang Pak mau belajar setia. Gak banyak orang untuk mau didik setia. Kalau mau diberkati semua orang suka. Makanya saudara tidak akan pernah lihat Israel, Yakub yang diberkati tanpa proses dalam kehidupannya dia. Nah, satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus itu bilang begini. Hal kerajaan sorga yang selalu kita omongin, kerajaan sorga. Dan sedikit aneh, ada banyak zaman sekarang Pak, mohon maaf ya. Ada banyak orang zaman sekarang sibuk ngomongin sorga, tapi hidupnya tidak jadi kenyataan di dunia. Saudara tahu maksud saya? Zaman sekarang Pak, ada orang yang suka pada hal yang spiritual, tapi tidak pernah jadi jawaban pada yang natural. Saya tidak anti dengan kata surga, saya tidak anti. Tapi surga itu harus dinyatakan bagaimana dalam hidup kita sehari-hari. Jangan surga itu nantinya, harusnya kita sudah merasakan kehadiran Tuhan seperti surga di dunia. Harusnya begitu. Jangan sampai kita cuma menginginkan surga nantinya, tapi neraka dalam rumah tangga kita saat ini. Ada banyak orang, mohon maaf bahkan, suka ngomongin tentang ketuhanan, tapi lupa tentang unsur-unsur kemanusiaan. Kalau ngomongin hal yang surga, spiritual, suka banget. Buat saya yang spiritual Pak harus menjawab yang natural. Apa sih yang natural? Yesus tidak pernah menolak dunia. Yang Yesus tolak adalah sifat duniawi. Makanya saya dan saudara, kita ini dapat panggilan yang sama Pak. Panggilan saya dan saudara, kita itu harus jadi garam dan terang dunia. Makanya saudara jangan anti dengan kata dunia. Karena memang saudara tinggal di dunia. Tapi bagaimana saudara menjadi garam dan terang untuk dunia, itu yang paling penting Pak. Makanya dalam hidup saudara, bagaimana perjalanan kita di dunia itu menentukan apa sih iman kita, bekerja enggak sih? Nah, satu kali ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Mari kita buka saudara, Matius 13. Biji sesawi itu biji yang seperti apa sih? Mari kita buka dan kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Sebentar. Alkitab mencatat pada kalimat yang pertama adalah memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Saya mau tanya buat saudara, kata memang itu artinya apa sih?
Kata memang dia orang Batak tuh. Memang tuh dia orang Betawi tuh. Memang dia orang Jawa. Memang dia tinggal di Bekasi. Memang dia tinggal di Jakarta. Kata memang itu apa sih? Fakta, kenyataan, betul gak? Ya memang secara kenyataan benih sesawi itu Pak yang paling kecil. Di antara segala jenis benih yang ada di Israel, benih sesawi itu Pak memang yang paling kecil. Jadi kalau saudara saat ini sedang menghadapi kenyataan dan memang yang paling kecil, gak usah sedih. Memang kita masih kecil, memang toko kita masih kecil, memang usaha kita masih kecil, memang kita dari kampung kecil. Kata memang itu apa sih? Kenyataan. Memang secara kenyataan kita masih kecil. Tapi ingat satu hal, orang benar tidak hidup karena kenyataan. Karena orang benar itu hidup karena iman. Ada banyak orang sekarang beriman tapi hidupnya dipengaruhi pada kenyataan. Saya tidak peduli dengan kenyataan hidup saudara. Yang saya tahu adalah kalau saudara punya iman, saudara berkata kepada gunung, menurut Alkitab, maka gunung akan pindah. Jadi bukan pada kenyataannya, tapi pada imannya. Nah, benih sesawi itu memang kecil, Pak. Memang kecil. Dan yang paling kecil. Makanya seringkali kita direndahkan karena yang paling kecil. Biji sesawi itu, Pak. Kalau saudara mau lihat ukurannya, coba bisa ditampilkan. Bam, ini dia. Antara benihnya sama pohonnya beda banget. Benihnya secara kenyataan Pak kecil banget. Memang kecil. Makanya kalau dalam hidup ini, kamu ini cuma orang kecil, kamu itu dari kampung kecil, kamu itu bisnismu cuma kecil, rumahmu masih kecil, gerejamu masih kecil, ya memang. Kita tidak bisa menolak kenyataan. Kita memang tidak bisa menolak kata memang dalam hidup kita. Tapi ingat satu hal, jangan pernah hidup kita dipengaruhi oleh kenyataan dan kata memang. Sekalipun yang paling kecil, perhatikan ayat tadi, ayat berikutnya. Kalimat berikutnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh. Ini Pak yang paling penting. Bukan pada masalah benihnya. Bukan pada masalah ukuran bijinya. Bukan pada masalah besar kecil benihnya. Tapi pertanyaannya, bertumbuh atau enggaknya, itu penting. Jadi buat saya, gereja gak ada urusan besar dan kecilnya. Urusannya, jemaat bertumbuh gak sih? Ada orang yang dengar firman tapi gak bertumbuh di dalam pertobatan. Ada orang yang tiap minggu ke gereja tapi tidak bertumbuh dalam kekudusan. Ada orang yang tiap minggu pelayanan tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan itu Pak menentukan Pak siapa kita yang sebenarnya. Karena benih akan tetap jadi benih kalau benih itu tidak bertumbuh. Benih tidak akan menjadi pohon kalau benih tidak bertumbuh. Pohon tidak akan menghasilkan buah kalau benih tidak ditanam. Makanya di dalam sebuah pertumbuhan ada satu proses, namanya proses penanaman. Maka penting Pak, jadi orang Kristen itu mesti tertanam supaya bertumbuh. Karena kalau benih itu sudah tertanam, kalau benih itu sudah bertumbuh, lihat hasilnya. Dari pohon biji yang kecil, dia menghasilkan pohon yang sangat besar. Unbelievable. Makanya saudara jangan sepelekan tentang orang-orang yang mungkin tidak dianggap, mungkin disepelekan, mungkin dianggap kecil. Isu dalam hidup Pak, kalau saudara hari ini merasa kecil, ingat satu hal, di dalam diri saudara ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada apapun. Kalau saudara punya masalah hari ini, punya masalah, dan saudara merasa sebagai manusia menghadapi masalah itu, saya terlalu kecil. Ingat di dalam diri kita Pak, ada Tuhan yang besar, lebih besar daripada apapun yang saudara hadapin. Makanya benih itu Pak tidak akan pernah jadi pohon kalau benih itu tidak tertanam. Dan mohon maaf, semua para petani pasti setuju dengan saya. Bahwa benih itu kalau mau tumbuh subur, benih itu perlu pupuk Pak. Dan tidak ada pupuk yang terbaik untuk benih kita selain sampah dan kotoran. Kok kayaknya sedih ya wajahnya ya.
Benih kita Pak tidak akan tertanam dengan baik Pak. Kalau benih itu tidak dapat asupan makanan. Dan tidak ada asupan makanan yang terbaik untuk benih kita. Selain pupuk yang terbaik, namanya pupuk organik. Dan itu berasal dari sampah dan kotoran. Makanya kalau saudara dilempar sampah dan kotoran, harusnya saudara bilang begini, terima kasih. Kayaknya wajahnya melongo nih kayaknya. Kita nggak suka Pak dengar kata sampah. Kita nggak suka dengar kata kotoran. Padahal saudara lupa, sampah dan kotoran itu pupuk yang menyuburkan buat sebuah benih unggul. Terserah orang ngomongin kita, terserah Pak orang nyampahin kita dasar sampah lo, nggak layak lo. Kayaknya you're not good enough. Lu nggak mungkin diberkati, diomongin, digosipin, terserah Pak. Karena pada akhirnya benih tidak lagi menjadi benih ketika benih itu sudah bertumbuh, ketika sudah jadi pohon dan menghasilkan buah. Pada akhirnya, saudara camkan kalimat saya ini. Setiap orang yang ngomongin benih kita, ketika benih itu sudah tumbuh, ketika benih itu sudah berbuah, orang akan datang untuk makan di samping dan di bawah pohon itu. Saudara tidak akan bisa memberi makan kalau benihmu tidak bertumbuh dan berbuah. Pada akhirnya Pak, kalau kita berbuah, nggak perlu Pak untuk orang datang. Pada akhirnya, kalau kita berbuah, nggak perlu Pak cari-cari promosi. Setiap pohon yang berbuah pasti dicari. Makanya Alkitab itu bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur. Jadi berkat bukan kita cari Pak. Berkat bukan kita kejar. Kalau hidup kita Pak seperti taman yang indah. Ada pohonnya, ada sungainya, ada tamannya. Gak usah sibuk cari burung dan kupu-kupu. Karena menurut ayat ini, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Bayangin dari benih yang kecil jadi pohon. Ketika dia jadi pohon, sehingga burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Orang kalau hidupnya seperti pohon sesawi yang tumbuh subur, gak perlu sibuk cari burung dan kupu-kupu, maka burung dan kupu-kupu pasti akan datang dengan sendirinya. Makanya perlu Pak kita menciptakan hidup kita seperti taman yang indah. Tapi kalau hidup kita seperti padang gurun Pak, jangankan burung dan kupu-kupu. Biasanya yang di padang gurun itu yang datang adalah ular dan kalajengking. Makanya kalau hidupmu, perkataanmu seperti ular dan kalajengking yang keluar dari mulutmu, jangan-jangan karena saudara masih di padang gurun yang suka menggerutu. Ini sedih lagi nih kayaknya. Salah khotbah nih kayaknya. Oh iya Pak. Makanya penting kita tertanam dan bertumbuh. Saudara, kalau saudara baca bagaimana Daud jadi raja, kita semua pasti suka. Tapi tahukah saudara, Daud ini di antara saudara-saudaranya, dia yang paling kecil. Yang paling kecil, yang paling tidak dianggap. Saudara mau tahu buktinya Daud tidak dianggap apa? Buktinya begini. Satu kali Tuhan bicara sama Samuel. Samuel, kamu pergi ke sebuah kota, namanya Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kota kecil. Bethlehem itu seperti benih sesawi. Hari ini Bethlehem kota besar. Tapi hari itu Bethlehem itu kota kecil. Yerusalemlah kota besar. Bethlehem kota kecil. Tapi Tuhan bicara sama Samuel. Samuel, kamu pergi ke sebuah kota kecil. Namanya Bethlehem. Makanya kalau saudara baca, ketika saudara baca di bulan Natal, hai Bethlehem kota kecil, engkau tidak sekali-sekali yang paling terkecil, betul kan? Karena daripadamu akan bangkit seorang raja. Bethlehem itu Pak, kota kecil. Tapi hari itu Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, Saul sudah aku tolak. Kamu pergi ke sebuah kota, namanya Bethlehem, kota kecil. Ngapain ke kota kecil? Tapi Tuhan bilang sama Samuel, kamu ke kota kecil itu, namanya Bethlehem. Temui Isai. Sebab salah satu anak Isai akan aku urapi jadi raja. Nah, Isai ini orang kaya. Maka hari itu ketika Isai, dia dengar ada hamba Tuhan, namanya Samuel. Samuel itu bukan cuma sekedar hamba Tuhan Pak. Ini Pak Samuel ini, imam dan nabi Tuhan.
hamba Tuhan besar. Maka Isai sibuk untuk dia potong lembu terbaik. Dia bilang, kayaknya ada hamba Tuhan besar nih, mau ke rumah. Ayo makan-makan. Dia potong Pak lembu terbaik. Sementara dia potong lembu terbaik, tiba-tiba nabi besar ini Pak, hamba Tuhan besar ini, dia datang. Ketika dia datang, Samuel datang. Samuel lihat anaknya Isai. Hari itu ketujuh anak Isai, semuanya ada di rumah dan dipanggil untuk makan bersama. Karena salah satu dari mereka akan diurapi jadi raja. Samuel lihat. Ini, gagah ini. Kumisnya tebal kayak gagang telepon tahun 70-an nih kayaknya nih. Gila nih keren. Sebelah, keren juga nih. Ini kayaknya paling cocok nih. Jadi raja model kayak begini. Ketika Samuel dia lihat Eliab, dia lihat Abinadab, pikir Samuel, orang ini dipilih oleh Tuhan. Padahal Samuel lupa, pilihan Tuhan itu bukan berdasarkan pada pikiran manusia, tapi pada pilihan Tuhan. Semuanya ditolak. Tahu gak saudara kenapa semuanya ditolak? Ini contoh dan tamparan buat saya. Eliab dan Abinadab itu ditolak oleh Tuhan karena cuma keren di penampilan, tapi rapuh di dalam kedalaman. Ada orang yang begitu Pak. Keren penampilannya. Makanya laki-laki keren itu bukan karena nge-gym, ototnya kekar. Enggak. Laki-laki keren itu Pak, bukan kelihatan dari penampilan ini. Laki-laki keren kelihatan dari integritas dan karakternya dia. Kita kelihatan keren Pak di situ. Jangan keren karena apa yang saudara pakai. Enggak. Keren dari apa yang saudara hidupin. Makanya ibu-ibu kalau mau keren kelihatan mahal. Bukan dari apa yang dipakai, Bu, ampun. Ibu-ibu itu pakai tas. 50 juta sama 50 juta. Nentengnya juga beda. Dan kelihatan merasa keren di situ. Enggak Pak. Ketika kita bernilai dan berintegritas, itu jauh lebih penting. Makanya hari itu dia bilang begini, nih, ketika semuanya ditolak, Samuel bilang begini, that's all, inikah anakmu semuanya? Isai bilang, masih ada yang satu Om. Yang satu mana? Yang satu di Padang. Di Padang mana? Ngurusin kambing domba. Saya mau tanya, berapa sih kambing domba yang diurusin sama Daud? Berapa saudara? 2-3 ekor. Aduh, kasihan nih orang nih. Di antara kakak-kakaknya, semua kakaknya diundang makan. Daud di padang penggembalaan, dia nggak diundang Pak. Tapi yang saya suka dari cara Tuhan adalah justru yang tidak dianggap oleh manusia, diperhitungkan oleh Tuhan. Sampai kemudian Samuel bilang begini, kita tidak akan makan sebelum yang satu itu dipanggil. Yang satu itu di hutan Pak. Tapi yang saya suka begini, kalau promosi Tuhan datang, orang yang di hutan pun bisa dipromosikan untuk mempermalukan keperkasaan manusia. Dan yang satu ini Pak, cuma ngurusin 2-3 ekor kambing domba. Tapi Alkitab mencatat begini, dari jauh dia lihat Daud. Ketika dari jauh dia lihat Daud, Tuhan bicara, Samuel, urapi dia. Promosi itu Pak, nggak perlu menjilat-jilat. Promosi itu Pak, nggak usah cari muka. Karena hari itu Daud udah nggak punya muka. Dia nggak dikasih pintu untuk ketemu sama Samuel. Tapi Tuhan bilang, kita tidak akan makan lewat Samuel sebelum yang satu itu datang. Yang satu masih dari jauh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, urapi dia. Kalau saya jadi Daud Pak, saya dari jauh. Loh, ini ada apa ini? Oh, makan-makan ini. Loh, lah aku kok nggak diundang? Aku anak pungut ah. Orang yang diurapi Tuhan tidak akan pernah protes dalam hidup. Orang yang diurapi Tuhan tidak akan pernah bersungut-sungut. Daud gak bilang begini, Om Sam, aku Daud Om. Itu yang diperlakukan sebagai anak pungut itu Om sama bapakku Om. Enggak Pak. Orang kalau diurapi Tuhan gak suka mengasihani, menjilat orang, cari muka, enggak. Dia dari jauh. Dia gak perlu memperkenalkan diri Pak, dia siapa. Tapi Tuhan tahu, itu
orang yang aku urapi untuk menjadi raja menggantikan Saul. Pengurapan dan promosi Tuhan tetap akan turun kepada orang yang dikenan Tuhan. Apakah dia langsung jadi raja? Enggak. Makanya maaf ya, saudara jangan tersinggung nih. Kalau saudara mau diberkati, nggak ada urusan tuh sama minyak yang dioles-oles di kepala dan di mobil. Itu minyak urapan, itu tanda penggenapan. Kalau saudara mau diberkati, kerja keras. Nggak suka nih pasti. Ada orang yang sudah pakai minyak urapan, Pak. Loh, saya pakai minyak urapan, Pak. Jangan salah. Saya pakai minyak urapan. Ada orang yang pakai minyak urapan. Begitu tokonya udah diurapi dalam nama Yesus, dia kayak merasa udah santai aja kita. Berkat akan datang. Ada orang yang kayak begini, udah jomblo 4 tahun pakai minyak urapan dalam nama Yesus, tenang aja. Nanti jodoh akan datang. Tapi kerjaannya di rumah, bukan jodoh yang datang Pak, lalat dan kecoa yang datang. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, betul nggak? Kalau saudara mau diberkati, jangan cuma mengandalkan pada pengurapannya, tapi andalkan pada kerja kerasnya. Karena saya percaya, orang yang menabur dengan kerja keras pasti akan menuai hasilnya. Dan hari itu Daud, setelah dia diurapi, nggak langsung jadi raja, Pak. Enak bener dia. Begitu dioles pakai minyak kan, dia kan ditumpahkan minyak pengurapan. Dan Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel, urapi dia, jadi raja. Begitu ditumpahkan minyak urapan, Pak. Besok buka mata nggak langsung di istana. Dia tetap menggembalakan kambing domba. Ada proses Tuhan, Pak, tidak instan. Nah, satu kali dia ketemu dengan momentumnya Tuhan. Hari itu Daud diperintah sama papanya, Daud, ya Pak, itu tolong tuh anterin kakakmu makanan. Kakakmu lagi di medan pertempuran, tolong anterin makanan. Aduh Pak, coba kita Pak, udah diurapi nih, diurapi jadi raja. Dapat nubuatan, kamu akan jadi raja. Tiba-tiba disuruh nganterin makanan, apaan? Kita itu kalau sudah dinubuatin Pak, kita nggak suka pada perkara-perkara yang kecil. Hari itu Daud, sekalipun dia diurapi jadi raja, dia dikasih pekerjaan, tolong antar makanan. Mohon maaf ya, nganter makanan itu Pak, nggak cowok banget Pak. Coba kalau cowok ya, cowok disuruh, nyo, apa mah? Ke pasar nyo. Beli apa mah? Beli cabe, tomat, terong, itu kayaknya nggak cowok. Cowok itu kalau belanja itu bukan belanja sayur, tomat dan cabai. Cowok itu kalau kelihatan cowok, belanja paku, baru cowok itu. Datang ke toko paku, Bu, beli paku. Berapa? Sekilo? Bungkus? Enggak. Makan sini, makan tuh paku. Ampun kadang. Kita kadang perkara kecil Pak nggak suka. Saudara, pegang kata-kata ini saudara. Kalau saudara terlalu besar untuk perkara kecil, maka saudara terlalu kecil untuk perkara yang besar. Jangan karena sudah diurapi terus gak mau ngangon kambing domba lagi. Jangan karena merasa, udah diurapi Tuhan, udah dinubuatin. Belanja sayur, iya apaan? Jangan kayak merasa diurapi hamba Tuhan, ayo pelayanan yuk. Pelayanan apa? Itu bersih-bersih gereja. Gak bisa dong, gak bisa. Gak bisa. Ini udah diurapi pakai minyak nih, 1 liter nih. Ini cocoknya jadi worship leader nih. Maaf saudara, orang yang setia dalam perkara kecil, dia pasti cakap dalam perkara yang besar. Dan mohon maaf ya, zaman sekarang itu banyak orang Kristen yang aneh. Merasa pengurapan, tapi selalu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Hati-hati saudara. Saudara jangan karena saudara beribadah, begitu keluar nanti dari ibadah, lihat orang lain, kayaknya najis tuh, gak berkenan di hadapan Tuhan. Ini pemain piano kita ini kalau nggak hati-hati dalam suasana pengurapan, ketika dia main diurapi Tuhan, begitu dia keluar, itu beli takjil kayak merasa jari-jari Allah yang bekerja gitu loh. Saya belajar Pak, semakin kita diurapi, semakin kita akan rendah hati. Hari itu, begitu sudah diurapi, dia tetap ngangon kambing domba, 2-3 ekor.
Sampai tiba di mana papanya bilang begini, bawa makanan ke kakakmu. Ketika Daud bawa makanan, nganterin makanan, nganteri rantangan. Calon raja nganter makanan, bos. Calon raja nganterin rantangan. Apa yang dia lakukan? Dia setia. Tiba-tiba ketika Daud nganter makanan, dia dengar, loh ada apa ini? Kok semua prajurit Israel ketakutan? Ternyata prajurit Israel sedang ketakutan, mereka menarik diri mundur dari lembah terbantin. Karena ada satu raksasa namanya Goliat. Dan hari itu Pak, Goliat menghina Tuhannya Israel. Dan itu sampai di telinganya Daud. Siapa orang kurang ajar ini? Goliat dia hina Tuhannya Israel. Seringkali dalam hidup kita ngalamin hinaan. Kita dihina, kita direndahkan, kita ngalamin hinaan. Dan hari itu didengar sama Daud. Siapa orang ini yang menghina Tuhannya Israel? Dia datang sama Saul. Loh kok ketakutan? Saul bilang begini, raksasa. Daud bilang begini, biarkan hambamu ini yang akan menghadapi Goliat. Saudara tahu nggak? Saul kan tanya, emang dia siapa sih? Tukang angon kambing, Pak. Hah? Angon kambing mau hadapin Goliat? Kita aja yang prajurit aja takut. Makanya muncullah ayat ini, coba bukakan. Nih, 1 Samuel 17 ayat 33. Ketika Daud dia datang sama Saul, aku akan hadapi Goliat. Dijawab sama Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, apa saudara kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul bilang begini, ya gak mungkin. Tahu gak saudara kenapa Saul bilang tidak mungkin? Karena Saul itu tahu Daud ini siapa. Karena kakaknya Daud itu prajuritnya Saul. Begitu dia lihat tukang kambing domba ini mau lawan Goliat, dia langsung ngomong, gak mungkin. Makanya seringkali ketika saudara beriman, orang akan bilang begini, gak mungkin. Gak mungkin kamu diberkati, gak mungkin kamu berhasil, gak mungkin kamu sukses, gak mungkin kamu ngalamin promosi Tuhan. Makanya seringkali dalam hidup, ketika kita mau menang, mau mengalami berkat Tuhan, orang berkata tidak mungkin. Tapi dengarkan saya, jangan pernah dengarkan omongan orang yang bilang tidak mungkin. Karena kesukaan Tuhan saya dan kesukaan Tuhan saudara mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya ketika dia bilang gini, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Ya memang dia gak pernah perang, Pak. Daud itu, dia gak pernah perang. Makanya dia direndahkan sama Saul. Ya lu gak mungkin. Ya lu kan cuma ngangon kambing. Cuma ngangon kambing gimana mau hadapin Goliat. Bahkan saudara ya, nanti kalau saudara baca ayat berikutnya. Ketika Daud meyakinkan Saul, enggak, aku akan berperang buat Israel melawan Goliat. Maka Saul, dia kasih jubahnya dan Saul kasih pedangnya ke Daud. Tapi saya mau tanya, ketika Daud menghadapi Goliat, apakah dia bawa pedang? Apa senjatanya Daud? Ketapel, Pak. Kenapa Daud tidak bawa pedang? Ya karena Daud nggak pernah main pedang-pedangan, sayang. Dia nggak pernah pegang pedang. Makanya begini, kalau Daud dia bawa pedangnya Saul dan dia berhasil membunuh Goliat, orang akan bilang, ya karena dia pakai pedangnya Saul kan. Makanya begini, jangan berupaya memakai senjata orang lain karena di dalam diri saudara sudah punya senjata yang paling ampuh. Apa itu? Tuhan. Makanya ketika di lembah terbantin, ketika Daud datang, Goliat bilang begini, weh, lo pikir gua anjing? Dia kan bahasanya begitu kan, anjingkah aku? Sehingga engkau datang kepadaku tidak membawa pedang. Dijawab sama Daud, aku datang kepadamu memang tidak membawa pedang. Tapi aku datang kepadamu membawa nama Tuhan. Ada senjata yang jauh lebih dahsyat daripada pedang. Apa itu? Nama Tuhan. Aduh,
Kalau udah bawa nama Tuhan, Tuhan turun, selesai Pak barang itu Pak. Dan bahkan Daud bilang begini ketika dia direndahkan. Ayat berikutnya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, ketika Saul bilang, kau gak mungkin lah bisa lawan dia. Kau gak mungkin bisa menang. Dijawab sama Daud, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Yang cuma berapa sebenarnya dombanya? 2-3 ekor. Pelihara kambing domba 2-3 ekor. Isai bilang begini, kamu urusin tuh kambing domba 2-3 ekor. Iya Pak. Saya kalau jadi Daud, gua akan protes. Kok cuma 2-3 ekor? 2.000 dong. Kok cuma 2-3 ekor? Udah ngurusin 2-3 ekor kambing domba. Begitu nyampe Pak di padang penggembalaan, datang singa. Wah. Gua bilang sama singa, makan tuh kambing tuh. Ngapain Pak demi 2-3 ekor kambing domba mempertaruhkan nyawa? Betul gak? Betul gak? Gak mungkin Pak. Ngapain cuma 2-3 ekor kita mempertaruhkan nyawa? Tapi Tuhan lihat, maaf ya agak kasar sedikit. Demi binatang aja Pak, dia berikan nyawanya. Tuhan lihat kesetiaannya. Ini yang saya bilang, jangan minta perkara yang besar sebelum perkara kecil saudara bisa dipercaya. That's it. Makanya hari itu, ketika Daud bilang begini, sama seperti beruang, sama seperti singa yang kuhajar juga nih raksasa yang merendahkan Tuhannya Israel. Iman itu begini Pak, kalau Tuhan pernah bekerja dan tolong hidupku, Tuhan yang sama akan terus bekerja dan menolong hidupku. Kalau dulu aku pernah susah tapi aku menang, hari ini aku percaya masalah apapun, Goliat apapun, aku pasti akan menang. Yang saya percaya, sekalipun saya suka berimajinasi, adalah begini. Ketika Goliat bilang, hei anjingkah aku, sehingga datang kepada aku tidak membawa pedang. Daud Pak, dia ayuhkan Pak ketapelnya. Dia ambil satu batu, dia ambil umbannya. Begitu dia ayuhkan Pak, bus, bus, bus. Yang buat saya heran, begitu dia lempar, kok bisa tepat pada sasaran, sampai akhirnya Goliat jatuh. Mungkin Pak, mungkin saya berimajinasi, tapi tolong jangan dipercayai dan diimani. Ibaratnya berimajinasi, bolehlah pendeta berimajinasi ya kan. Ketika dia lempar batu ini, wush, batu ini, di situ ada Mikael malaikat perang, ada roh Tuhan, ribuan tentara sorga. Tepat pada sasaran Pak, langsung jatuh. Gak pakai 2 kali. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya dalam kepastian kemenangan. Aduh, come on. Kan bisa aja gini kan. Dia udah, aku datang dalam nama Tuhan. Begitu dia lempar, set, meleset, pung. Goliat akan bilang, ini apaan sih? Kok bisa tepat sasaran Pak? Tidak hanya tepat sasaran, kok bisa raksasa itu langsung rubuh? Sederhana, bukan senjatanya, tapi dalam nama Tuhannya itu yang merobohkan Goliat. Apapun kondisi saudara saat ini, Goliat apapun, ingat ada senjata Pak yang paling tepat, Tuhan. Daud terbiasa mengembalakan kambing domba. Domba itu maaf ya, domba itu tidak punya senjata Pak. Kalau saudara pelajari dan saudara bisa cek, tolong nanti koreksi saya. Domba itu tidak punya senjata apa-apa. Domba itu lemah. Maaf, domba itu terkesan manja. Saudara, ular itu punya senjata pada gigitannya. Apalagi beruang, singa punya senjata pada cakar dan gigitannya. Domba Pak gak punya senjata apa-apa, ampun. Bahkan kaki domba itu gampang patah. Makanya kalau domba bandel biasa dipatahin dulu sama
sama gembalanya supaya nggak kemana-mana. Ya kalau saudara bandel dipatahin sedikit usahamu sama Tuhan, jangan marah. Itu adalah cara supaya saudara dekat sama Tuhan. Nah domba itu nggak punya senjata apa-apa. Tapi Daud kan gembala, dia tahu. Kalau dombanya menghadapi singa dan beruang, maka Daud Pak akan ada di depan. Makanya Mazmur pasal 23 ditulis sama Daud. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ketika domba-dombanya mengalami bahaya dari singa dan beruang, Daud akan bawa gada dan tongkat untuk menjaga domba-dombanya. Nah hari itu di lembah terbantin, Daud persis seperti domba-dombanya yang dia menghadapi raksasa. Dia bingung, senjata apa? Makanya dia percaya, seperti aku menjaga domba-dombaku, seperti itu juga Tuhan menjaga aku. Dan bukankah kita ini domba-dombanya Tuhan? Mari belajar setia. Supaya saudara terima perkara yang besar. Saya suka dengan lagu ini. Kasih saya chord A. Ini memang pemain piano ini wajah dan jari-jarinya memang jari-jari Allah ini kelihatan ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara-saudara bangkit berdiri. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Segenap hidupku persembahkan. Yang mengasihi Tuhan angkat tanganmu. Sing. Ku tahu hidupku adalah dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Yang percaya hidupnya berharga dan pasti menang. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Percaya akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu Pendeta Harrison lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, berkati istri dan anaknya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya.
Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Aku percaya Kau pegang tanganku di tengah-tengah badai. Meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta. Mujizat